Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bernama Muhammad Fajar Permana, NPM 1831073043, dan teman saya Yose Berdaus, NPM 49. dan juga teman saya satu lagi yang bernama Brian Bima Saputra. Mohon maaf dia berhalangan untuk hadir di presentasi kali ini karena rumahnya jauh, masih terkendala oleh penyekatan. Baik, langsung saja kita lakukan presentasinya. Kelompok 1 tentang risiko usaha. Sebentar. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian risiko usaha, dan yang kedua, jenis-jenis risiko usaha, dan yang ketiga, tentang analisis risiko usaha. Dan masuk ke pengertiannya akan dijelaskan oleh teman saya. Langsung saja untuk pengertian resiko usaha. Resiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya resiko pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Selain itu, resiko pada sebuah usaha juga bisa muncul dikarenakan oleh faktor individu maupun karyawan. Di sini ada 3 hal yang memang mempengaruhi resiko yang terjadinya seperti yang dikatakan oleh Abbas Salim, yaitu adanya ketidakpastian secara ekonomi atau bisa disebut juga dengan economic uncertainty cause. Adanya dengan istilah nature uncertainty cause, serta adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia atau dengan istilah lain human uncertainty cause. Kemudian tadi setelah pengertiannya telah dijelaskan oleh teman saya, kemudian ini akan menjelaskan jenis-jenis dari risiko usaha. Yang pertama adalah risiko dari produksi. Dalam risiko produksi ini, misalnya contoh di bidang industri clothing atau fashion yang produksi baju, untuk menghasilkan jumlah produk yang banyak untuk memenuhi permintaan pasar, maka perusahaan haruslah memiliki otomatisasi pengerjaan untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Maka dari itu akan menimbulkan risiko usaha. Selain faktor non-human dalam proses produksi, faktor SDM-nya juga berpengaruh. Dan kemudian risiko yang kedua adalah risiko pemasaran, berkaitan erat dengan proses marketingnya dan pemasaran produk. Jadi yang perlu diperkuasai adalah bagaimana teknik memasarkan produk yang telah kita hasilkan itu dengan efektif dan seefisien mungkin agar produk yang dihasilkan dapat diterima baik oleh pembeli. Kemudian yang ketiga, risiko sumber daya manusia. Misalnya sifat pekerjaannya yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan, yaitu misalnya sifat dan sikap seperti malas bekerja, kurang bertanggung jawab, tidak jujur, dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi dari hasil produksinya dan juga mempengaruhi perusahaan. Kemudian risiko finansial. Tidak selamanya perusahaan akan memiliki keuntungan dalam jumlah yang besar. Kadang perusahaan itu akan rugi atau misalnya produknya tidak laku, itu kan mempengaruhi risiko finansialnya. Kemudian ke risiko lingkungan. Dalam risiko ini memiliki jenis usaha perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Jadi limbah-limbahnya gitu atau tekstil gitu, limbah-limbahnya kan bisa mencemari lingkungan, itu juga menimbulkan risiko. Kemudian yang ketujuh, risiko teknologi. Sekarang mungkin permintaan pasar yang banyak untuk membutuhkan teknologi untuk pemasarannya. Seperti sekarang kan ada Shopee dan lain-lain, itu kan termasuk ke dalam teknologi. Risiko teknologinya itu seperti apa. Kemudian risiko permintaan pasar. Dengan kata lain, perbaikan tidak atau kurang sesuai dengan harapan. Jadi permintaan pasar, misalnya produk kita kurang, terus ada komplain dari customer, kita harus siap untuk memperbaikinya. Kemudian resiko kerjasama. Resiko kerjasama mungkin ini ya, bila mempunyai partner yang
tepat mungkin akan lancar-lancar saja. Itu berbeda dengan ketika kita tidak mempunyai partner risiko usaha yang tidak sesuai, mungkin ada naik turunnya, itu juga harus diperhatikan risiko kerjasama. Yang terakhir, risiko peraturan pemerintahan. Misalnya kita mempunyai usaha, kita harus mempunyai izinnya dulu. Nah, itu izinnya tuh berurusan dengan pemerintah. Jadi risiko peraturan pemerintah itu juga kita harus ikuti. Kemudian kita masuk ke materi analisis risiko usaha. Analisis risiko usaha yang pertama ada aspek keuangan. Aspek keuangan tentu saja berkaitan dengan modal atau dana usaha. Namun penting untuk diketahui bahwa modal bukanlah hal paling utama, sebab kunci keberhasilan dari sebuah usaha bukan hanya terletak pada modal saja. Beberapa risiko usaha pada aspek keuangan yang perlu diketahui adalah ada biaya produksi, perusahaan pinjaman, serta hutang yang besar atau berlebihan. Selain itu, juga dengan adanya suku bunga, valuta asing, dan resiko komoditas. Yang kedua, aspek potensi pasar. Analisis dari aspek yang satu ini berkaitan dengan perang harga produk yang ditawarkan antar sesama pelaku bisnis. Anda bisa melakukan riset dan analisis lanjut untuk menyiapkan strategi selanjutnya. Misalnya, dengan meningkatkan teknik pemasaran, memilih produk yang tepat untuk dijual, menemukan potensi pasar yang bisa menguntungkan, serta menentukan perilaku pelanggan. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Sebagai pelaku usaha dengan sumber daya manusia yang tersedia, Anda bisa melakukan analisis risiko tentang para karyawan, risiko dalam hubungan industri serta perselisihannya, etika dalam berbisnis, dan bekerja serta risiko eksekutif puncak dengan staf utama dalam bisnis tersebut. Yang keempat, aspek bahan produk. Anda bisa melakukan evaluasi pemasok produk atau barang, memeriksa proses produksi, memberikan informasi yang membantu para konsumen dalam menikmati keuntungan produk yang ditawarkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan. Yang kelima, aspek pelanggan. Beberapa hal yang bisa dilakukan yakni mohon maaf. Yang kelima, saya ulang, aspek pelanggan. Saya lanjutkan, maaf. Yang kelima tentang aspek pelanggan. Beberapa hal yang bisa dilakukan yakni menganalisis sikap terhadap sikap pelanggan yang melakukan protes atas produk yang diberikan, respon mengenai produk yang akan dibeli, maupun minat pelanggan atas produk yang ditawarkan. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan yakni dengan menindaklanjuti keluhan yang terlontar dari pelanggan sebagai bahan evaluasi. Yang terakhir yaitu 6 aspek pesaing. Sebagai pelaku usaha, Anda pasti ingin memenangkan persaingan pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan memerhatikan kualitas produk yang ditawarkan, kesesuaian antara harga yang diinginkan konsumen dengan harga yang diberikan. Selain itu, Anda perlu mengetahui strategi pemasaran yang tepat, desain produk yang sesuai, dan memberikan pelayanan yang tidak biasa dan tidak diberikan oleh pesaing yang lain. Kemudian ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada kurang lebihnya, mohon maaf ada kata-kata yang kurang. Mohon maaf bila hasilnya juga kurang maksimal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.